Murmur itu berakhir, dan streamer menyala. Sudut mulut Qin Yichen adalah busur untuk memusnahkan licik. Tampaknya hasil ini tidak hanya membuatnya ragu, tetapi juga sangat puas. Detik berikutnya, saya melihat Qin Yichen berteriak-teriak, sementara telapak tangan emas yang dipadatkan dengan cahaya keemasan, bercampur dengan kekuatan roh yang melonjak, tiba-tiba terlempar. Bang! Tabrakan dua kekuatan roh menyebabkan 4 angin di puncak gunung. Namun, yang mengejutkan pemuda itu, saat ini, pihak lain dapat memadatkan kekuatan roh yang begitu kuat. Dan ini hanya kejutan, yang benar-benar membuatnya takut adalah, ini, pencapaian ini. Bang! Langit mengalir, dan dihancurkan oleh telapak tangan raksasa dan berubah menjadi angin kencang, dan sepertinya menunjukkan siluet yang ramping. Hanya pada saat ini, siluet ramping itu membanting satu jari, dan nyala kekuatan roh berdenyut perlahan, membuat pemuda itu hanya gemetar. Tetapi pada saat ini Qin Yichen, kelengkungan sudut mulutnya tidak lagi tertutup, dan permainan kata-kata tampaknya seperti harimau dan serigala tanpa kulit domba. Kapan saya memiliki adik muda Anda? Ups! Manusia dan Tuhan adalah satu. Pemuda itu berseru dengan gemetar. Dia benar-benar tidak menyangka, dan pria penyergap itu bahkan memahami pencapaian kesatuan manusia dan dewa. Kesenjangan antara pencapaian ini cukup untuk mengimbangi dan bahkan menumbangkan kekuatan lautan kesadaran antara dia dan pihak lain. Untuk sesaat, kulit pemuda itu sangat berubah, dan ekspresinya sangat luar biasa. Awalnya, dia merasakan pria itu mendaki puncak gunung. Ketika alam hanya memiliki puncak, hatinya penuh dengan ekstasi. Siapapun yang memimpikannya, menunggu, tetapi itu tidak kurang dari dia. Keberadaan kakak senior. Selain itu, siapa junior brother Anda? Melihat kelompok api kekuatan roh yang dimainkan oleh Qin Yichen, pemuda itu panik. Tetapi wajahnya berpura-pura tenang. Kamu jangan datang ke sini. Paling buruk token giok Anda, saya tidak menginginkannya. Saya memperingatkan Anda. Meskipun Anda seorang pria dan Tuhan, tetapi saya dapat menunda Anda selama 5 menit, tidak apa-apa. Ketika kakak senior saya datang, Anda tidak bisa memakannya. Namun, tanpa menunggu pemuda itu berbicara lebih banyak, saya melihat telapak tangan Qin Yichen melambai lagi, dan telapak tangan raksasa yang menyalakan api kekuatan roh mengipasi yang pertama dan merebut token giok dari pinggangnya. Mengapa omong kosong sebanyak itu? Dengan token giok di tangan, Qin Yichen ingin berbalik, dan pemuda yang jatuh ke tanah itu tercengang. Dari sudut pandangnya, meskipun lawannya adalah abdi Allah dan persatuan, dan dia tidak terkalahkan, itu bisa ditunda untuk sementara waktu. Tapi faktanya, hanya satu tatap muka, token gioknya diambil. Pada saat yang sama pemuda itu penuh dengan keheranan. Mereka tidak mau ekstrim, melihat siluet ramping yang akan pergi, dan berteriak dengan dingin. Nak, kamu memiliki kemampuan, jangan pergi. Tunggu kakak senior saya datang, saya harus memperlakukan Anda Sea of Consciousness Smash It. Orang bodoh tidak pergi, untuk keributan ini. Qin Yichen benar-benar ingin tertawa. Tetapi dia harus mengakui bahwa jika bukan karena menarik ular dari lubangnya, dan kemampuan aktingnya realistis, dia akan berdiri di samping kakak senior pria ini. Namun, Qin Yichen akhirnya mengedipkan sudut mulutnya. Lalu dia melompat turun dan berjalan menuruni gunung. Dan pemuda itu juga buru-buru bangun, memegangi seluruh tubuhnya dengan wajah muram. Nak, kamu sangat bangga. Nanti, kakak senior saya pasti akan membiarkan Anda menyerahkan token giok. Setelah teriakan dingin berakhir, pemuda itu ragu-ragu sejenak dan kemudian melompat menuruni puncak gunung, mengejar di belakang Qin Yichen. Saya tidak tahu apakah pihak lain mengejar terlalu banyak, atau mengapa. Meskipun Qin Yichen selalu di depan, dia tetap tidak bisa menyingkirkan orang-orang muda di belakangnya. Pada saat yang sama, di aula besar, Yan Zhen melihat pemandangan ini dan bertepuk tangan. Bagus. Saat melihat tembakan Qin Yichen, hati Yan Zhen yang menggantung dilepaskan. Yang pertama tidak hanya tidak kehilangan token giok, tetapi juga mengambil token giok lawan. Bagaimana ini membuat Yan Zhen tidak bahagia? Segera, Yan Zhen tersenyum dan menatap Luo Ronghao. Ini memang cara yang baik untuk menjaga kelinci. Tapi terkadang, itu mungkin bukan kelinci, tapi harimau dan serigala. Begitu pernyataan ini keluar, Luo Ronghao sedikit tersenyum, dan kisah nyata pemuda yang telah mengambil token giok oleh Qin Yichen agak tidak senang. Sayang sekali mempertahankan kelinci dan dibunuh oleh lawan, tapi segera, dia melihat seringai muncul di mulut Zhen Zhen. Kakak Yan mengatakan ini terlalu cepat. Baru saja, orang-orangku bukanlah orang yang menipu kakak senior Yan. Mungkin ini pertunjukan yang bagus, ini baru permulaan. Begitu kata ini keluar, Yan Zhen tersenyum kaku dan berlari ke depan Zhen Zhen, melihat ke arah tirai tipis, dan wajah aslinya yang bahagia bersinar karena panik. Ke depan, di sisi lain pemuda mengejar dan berlari dengan Qin Yichen. Sebenarnya ada siluet yang mendekat dengan cepat, dan orang ini adalah kakak senior di mulut pemuda itu. Ini, wajah Yan Zhen berubah untuk sementara waktu. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan sekarang, dia masih berharap pihak lain sengaja menipu Qin Yi.
Fakta yang mungkin ada di depan Anda sebenarnya adalah dua orang dari pihak lain bertemu, mengikuti Qin Yi dengan cermat. Ketika Luo Ronghao melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menikmati kemalangan orang lain dan tertawa. Haha, Yan Junior Brother, sepertinya kamu terlalu dini untuk bahagia. Beberapa orang, karena menjadi sasaran mangsa, lalu tidak peduli bagaimana Anda berjuang. Pada akhirnya, itu hanya sia-sia. Di alam rahasia, seorang pemuda berjubah biru mendekat dengan cepat, mengejar dua orang, dan bahkan dengan dingin berteriak, "Adik laki-laki, apa yang terjadi?" Melihat kakak senior datang, pemuda itu sangat gembira dan berkata dengan cepat, "Kakak senior." Anak itu mengambil token giok saya dan menghentikannya. Pemuda berjubah biru mengerutkan kening, dan kakinya bergerak sedikit lebih cepat. Meskipun Qin Yichen mengira keduanya masih merangkak, mereka tidak menghalangi ekspresi dingin dan parah di antara yang pertama. "Apakah kamu yang mengambil token giokku dari Junior Brother? Cepat serahkan, dan berikan aku token giokmu dengan kedua tangan." Pria muda di sampingnya juga berteriak, "Kakak senior, orang ini baru saja mendaki Gunung Mengfeng, dan dia merampok lagi, dan itu sangat merugikan. Selama kamu menembak, dia pasti akan sulit untuk dilawan." Pemuda berjubah biru mendengar ini, dan matanya bersinar dengan bangga. Tampaknya token giok ini diperoleh dengan mudah. Nah, jangan lari. Namun, tindakan Qin Yichen tidak berarti jeda sedikit pun. Dia mengejar sepanjang jalan, dan rekan magang dua menjadi semakin tertekan. Sepertinya anak ini biasanya memiliki banyak kebugaran fisik, kekuatan dan kecepatan fisik, dan memang mereka di atas mereka. Namun, di mata pemuda berjubah biru, itu hanya perjuangan mangsa. Tidak peduli bagaimana, akhirnya tidak akan berubah sama sekali. Setelah sekian lama, kedua murid itu terengah-engah, dan pada akhirnya, pemuda berjubah biru itu sepertinya tidak tahan lagi, berteriak dengan suara rendah, memotong pedang tajam kekuatan roh, dan menusuk jantung Qin Yichen. Siu. Pedang tajam memotong angin kencang. Sosok Qin Yichen tiba-tiba mengelak ke samping, dan pedang tajam itu menembus jauh ke dalam tanah, yang menunjukkan bahwa ini parah.